Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Darul Ikhlas rahimahullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Al-Imran. Ayat kita adalah ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-51. Ini masih tentang Nabi Isa alaihissalam, keistimewaan yang Allah berikan. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat. Di dunia wal akhirah. Kita doakan Pak Haji Suroto yang lagi sakit, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan yang hadir di sini tetap dijaga sehat walafiat, istiqomah di dalam beribadah. Pada hari ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati lantunan membaca Al-Quran sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israil. Wa rasulan ila bani Israil. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Anni akhluqu lakum min at-tini kahay'atit tayr. Anni akhluqu lakum min at-tini kahay'atit tayr. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Sadaqallahul Allahumma arhamna bil Quran. Baik, kita ulang lagi ayat 49 kemarin baru beberapa kalimat, belum lengkap satu ayat, terus kita kembangkan kepada makna-makna yang lain, sehingga belum tuntas. Sekarang diulang lagi Mas Toto. Wa rasulan dan menjadikannya seorang rasul illa kepada Bani Israel Ani sungguh aku qad jiktukum sungguh aku telah datang kepada kalian bi ayatin dengan tanda kebenaran kenabianku mir rabbikum dari Tuhan kalian. Ani sungguh aku aku membentuk sesuatu lakum bagi kalian minazini dari tanah kahai ati toiri seperti bentuk burung fa'anfuhu lalu aku meniup fihi padanya fayakunu maka ia menjadi toiron ekor burung yang hidup biiznillah dengan izin Allah wa ubari'u dan aku menyembuhkan al-akmaha orang yang buta sejak lahir wal abrasa dan penyakit kusta wa uhyi dan aku menghidupkan al-mauta orang yang sudah mati biiznillah dengan izin Allah wa unabbiukum dan aku dapat memberitahu kalian bima tentang apa yang ta'kuluna kalian makan wa ma tadakhiruna dan apa yang kalian simpan kumpulkan fi buyutikum di dalam rumah-rumah kalian. Ayo stop. Ini Mas Dokter di tulisannya ada daging, terus di lemari pintu bawah itu ada simpanan buah dan segala macam, tahu itu. Nah bisa tahu apa yang disimpan. Dan harus pandang Mas Dokter. Lanjut. Inna fi zalika sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatal lakum sungguh ada tanda bagi kalian in kuntum jika kalian adalah mukminin orang-orang yang beriman. Baik, ini sekali lagi mukjizatnya orang Bani Israel itu bersifat indrawi bukan maknawi. Mukjizat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah bersifat maknawi, sama-sama inna fi dzalika laayatan. Sungguh pada yang demikian itu ayatan, ada tanda kebesaran Allah. Ayat. Baik, saya sampaikan ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Para ulama berkata Allah mengutus setiap nabi dari para nabi bima yunasibu ahla zamani sesuai dengan apa yang ada pada zamannya. Adapun Nabi Isa alaihissalam maka Allah mengutus di zaman para dokter tabib wa ashabul ilmi tabi'ah
dan para tokoh atau orang-orang yang mempunyai ilmu, kalau bahasa sekarang itu biologi, ilmu tabiat. Kemudian Nabi Isa mendatangkan tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak ada seorang pun untuk menentangnya, kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah menguatkan syariat yang dibawanya. Demikian itu, bagaimana mungkin seorang dokter, famin aina lit-tabibi qudratun ala ihya'il jamal, bagaimana mungkin orang atau dokter itu mempunyai kemampuan untuk menghidupkan sesuatu yang benda mati. Kemudian ala mudawatil akmah, ala mudawatil akmah, atau untuk menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan juga orang yang punya penyakit kusta. Dan bagaimana mungkin menghidupkan orang yang sudah dikubur? Nah, itu kan tidak punya, katakanlah yang menentang itu gak punya jalan untuk menentang. Nah, itu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka dari itu, nah, mukjizatnya orang Islam itu kita buka juga di ini ujung ayatnya, Mas Toto, diperhatikan. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda kebesaran Allah bagi kalian. Jadi hal-hal yang semacam itu bersifat indrawi. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seperti ini. Silakan buka surah Ali Imran ayat yang ke-190, halaman 75. Ini yang sering dibaca oleh Pak Ustadz Turiba, Pak Asyid. Baik, kita diajak untuk merenung. Inna fi khalqis samawati wal ardi, ayat 190 pas ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Stop. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Inna fi khalqi, sesungguhnya dalam penciptaan, as-samawati, semesta langit, wal ardi, dan bumi, wal ikhtilafi, dan perbedaan pergantian, al-lail, malam, wan nahari, dan siang, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, li ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Baik, sama-sama. Sekarang saya tanya Mas Toto, manusia itu bisa menahan pergantian siang dan malam apa? Nggak bisa. Sama dengan manusia itu tidak mampu menghidupkan orang mati, ya kan? Nah, masalahnya kenapa nggak takjub? Karena udah terbiasa lihat, akhirnya nggak takjub. Tapi kalau orang mati terus hidup lagi itu kan jarang dijumpai. Ketika ada, wah hebat. Coba tiap hari Mas Toto setahun ngikut orang kerjanya ngidupin orang mati, kira-kira takjub apa enggak itu lama-lama? Enggak takjub. Nah, sama-sama ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang berpikir itu apa yang Allah perbuat di alam semesta itu jauh lebih hebat, Mas Toto, ya kan? Jaga ini
eh, kalau manusia itu ngerawatnya kan paling berapa tahun sih? Tapi kalau alam semesta ini semenjak dilahir, diciptakan sampai nanti kiamat itu Allah yang ngurusi. Kok nggak lebih takjub? Ya Mas Toto ya. Terus Masya Allah itu komponennya komponen terus onderdil seperempat matahari itu kira-kira beli di mana Pak? Seperempat matahari itu kok nggak habis-habis itu beli di mana? Itu sudah digunakan, dinyalain, terus nggak pernah mati, nggak pernah padam tuh Pak. Masya Allah. Ya kenapa? Itu kira-kira nah sama aja kita juga nggak bisa menahan pergantian siang dan malam seperti halnya manusia tak mampu untuk menghidupkan orang mati. Maka dari itu tanda-tanda kebesaran Allah itu harus direnungkan. Lanjut, ulil albab itu siapa sih? Orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Lanjut Mas Toto, terjemah bebas saja ayat 191. 191. Ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Masya Allah. Penciptaan langit dan bumi, memang manusia itu kemampuannya nyiptain apa Mas Toto? Mentok lah. Tripod. Hah? Tripod, Masya Allah. Itu penciptaan langit bumi tanpa ada tiang, gak jatuh. Seandainya jatuh terus, gak usah jatuh lah, sedikit aja lah. Bola-bola api itu menghantam salah satu kawasan, diantaranya Los Angeles, bubar itu, Masya Allah. Ini ditahan itu planet-planet. Allah Akbar. Bersyukur. Kita paling cuma nanam itu apa sih? Paling cuma gali tanah, habis itu benihnya ditaruh. Yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma nikmatin terus. Mas Toto seafood paling senang apa Mas Toto? Udang. Udang ya. Emang Mas Toto pernah merawat udang? Panen mulu. Ya kan tukang pelaut itu kerjanya apa? Nelayan itu kerjanya apa? Nangkap ikan. Manen mulu. Nggak pernah ngempanin itu. Masya Allah. Ayo, benar banget Mas Toto. Kerjanya manen mulu. Nggak pernah ngasih makan. Itu ya Allah. Itu kalau dari Manado Pak Hamzah itu terkenal dengan apa namanya ikan bakarnya, ya kan? Manado. Sampai sekarang masih terkenal Pak Hamzah. Masya Allah. Itu kalau orang dari sana biasanya masak ikan lautnya itu jago-jago. Ya mau di asepin lah apa sekarang. Saya kan Pantura Pak Hamzah. Pantura saya itu Pantura. Itu dari pantai saya itu Pak Del kurang lebih 2 kilo. Itu dari pantai. Yang namanya kerapu, terus dan tongkol, udang dan segala macam. Ya tiap hari lah itu. Ya kalau lagi musimnya cumi murah, paling sekilo cuma berapa. Makan ikan laut itu udah hampir hari-hari. Ikan kerapu dulu kan 60.000. Sekarang itu nggak dapat 60.000. Masya Allah. Belum lagi kakap Mas Toto. Kakap harus segini itu boleh dimasak pakai kuah santan terus pakai cabai. Itu mah menu Padang. Menu Padang itu. Iya kan disantenin itu. Sama ya Pak saya kasih cabai itu ya Pak. Wah, bener ya Allah. Itu mas saya jago banget itu kalau bikin yang model-model kayak gitu Mas Toto. Deket ikan mulai saya kecil itu masanya kayak gitu, kakap. Ya Allah. Nah, nangkep kakap itu kan gak gampang Mas Toto. Itu harus dikarang-karang, pancingan, bukan jaring, pancingan. Kalau dapat pancingan itu kayak ikan merah-merah kerapu, Masya Allah. Dagingnya Mas Toto luar biasa itu. Pokoknya kalau di meja makan Pak El ada apa namanya piring besar, ada kakapnya, wah itu ngabisin nasi pokoknya. Apa nasinya itu cepat habis. Oh pagi sore, alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu Pak Karno.
Baik, kita harus merenung seperti itu. Lalu mengajarkan tasbih, Maha Suci Engkau ya Allah. Tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Artinya semua yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Subhanaka faqina adzabannar. Namun kadang-kadang manusia itu suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap apa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia. Apalagi menyangkut perjalanan hidup manusia, gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia perjalanan hidup manusia. Nyungsep, bangkit, terbang, nyungsep lagi, terus terbang lagi. Itu tidak ada yang sia-sia. Semua itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Wah, termasuk tembakau kayak gitu, kata Cak Nun. Kalau tembakau nggak boleh dibikin untuk rokok, sekarang pakar itu suruh merumuskan tembakau dibikin untuk apa yang nilai jualnya itu sama dengan rokok. Kalau belum itu ketemu, jangan mengharapkan, kata Cak Nun, kata MH Ainun Najib itu. Jadi termasuk tembakau. Suatu ketika Pak Hasyim Muzadi itu ditanya dadakan oleh orang non muslim. Saya masih ingat ceramahnya. Saya itu tiba-tiba ditanya oleh non muslim lah, entah itu pastor apa. Kenapa Allah menciptakan babi kalau sudah tahu diciptakan, tapi kenapa diharamkan kayak gitu? Gara-gara pertanyaannya dadakan, akhirnya jawabannya juga dadakan kan kayak gitu. Jawabannya itu enteng banget itu. Ya karena diharamkan itu Allah ciptakan buat uji kan kayak gitu. Ya karena diharamkan itu Allah ciptakan untuk uji. Terus akhirnya ya karena diharamkan itu Allah ciptakan. Lah kalau tidak diciptakan, gak ada objek untuk diharapkan kan kayak gitu. Masya Allah. Kayak pasti segala undang-undang itu akan ada pengecualian. Setiap jalan nih, contoh lalu lintas, ada yang boleh dilewati, ada yang nggak boleh. Setiap peraturan itu ada pengecualian. Itu kalau dalam kaidah usul fikih, kullu qa'idatin mukharrajatun. Setiap kaidah itu atau undang-undang pasti ada yang dikecualikan. Wajib bagi umat Islam yang sudah balik waktu bulan Ramadan untuk apa? Puasa. Kalau nggak kuat, diganti pada hari yang lain. Kalau sudah tua bagaimana? Ganti dengan fidyah. Jadi setiap undang-undang itu ada yang dikecualikan. Nggak boleh naik motor, naik mobil kecuali sudah punya SIM. Ya karena ya alhamdulillah. Jadi harus diyakini apa yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Ini silahkan dibuka surah Al-Baqarah, Mas Toto. Ini ayat-ayat awal yang sering dibaca oleh Ustadz Yudan. Halaman 6 ayat 32. Ayat berapa? Ayat 32. Ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Mas Toto, apa namanya? Ya. Qalu
para malaikat berkata. Nah, gini aja. Dari ayat 30, terjemah bebas saja deh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu, dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, malaikat itu ini dalam penafsiran ulama sebagian itu kan merasa bahwa dia itu makhluk yang kerjaannya bertasbih. Nah, harusnya kan lebih utama malaikat untuk menjadi khalifah. Interupsi seolah-olah interupsi itu. Nah, interupsi. Lanjut. Dan dia ajarkan kepada Adam semua nama-nama benda. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Lanjut. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Baik, di situ di dalam tafsirnya, makna bijaksana itu adalah Allah maha hakim. Hakim itu menentukan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya, terkait dengan keadaan, terkait dengan tempat itu pas. Itu hakim. Lawannya adalah zolim. Nah, itu dalam setiap perbuatan Allah ada hikmah. Ada apa? Apapun itu ada hikmah. Kira-kira Los Angeles dihajar seperti itu ada hikmahnya nggak Mas? Ada hikmahnya. Nah, maka dari itu nasihat para ulama, kita itu kadang-kadang tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan kepada manusia. Ada hikmah apa di balik takdir yang menimpa manusia. Manusia kadang-kadang kan protes itu kalau ditakdirkan A kan kayak gitu. Ya Mas Toto. Lalu ya sudah terima aja. Seandainya manusia itu mengetahui apa yang ada di belakang takdir Allah, niscaya manusia akan menangis karena telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun itu ada hikmahnya. Lau alimal insanu ma wara'a qudratillah. Seandainya manusia itu tahu apa yang di belakang takdir Allah atau qadar Allah, labakau mereka akan menangis lisu'i dhannihi bi rabbih, karena telah suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, maka yang Allah ajarkan lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap alhamdulillah. Makanya habis ini antara sholat dan sholat ini kadang-kadang hati kita gundel apa enggak Mas? Antara sholat dan sholat hati kita gundel apa enggak? Pulang ke rumah enggak sesuai dengan keinginan, gundel. Keluar rumah gundel. Lah kalau untuk nutupin itu apa Mas Toto? Ya habis sholat itu alhamdulillah 33 kali. Maka kadang-kadang ditambahi oleh para ulama, segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Ya, kita nggak tahu apa di balik itu semuanya, karena itu pasti ada hikmahnya. Kaitannya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Manusia itu kalau nggak punya duit, hatinya terang apa gelap Mas? Gelap. Nah, bagaikan malam. Nah terus kalau siang itu ibaratnya kalender itu tanggal berapa Mas? Tanggal muda ya. Tanggal apa? Tanggal muda. Lah kalau siang terus seneng terus, kira-kira enak apa enggak itu Mas? Mas Toto habis ini nggak usah kerja apa-apa, makan. Nah, terus nanti jam 12 makan lagi. Nggak usah aktivitas. Besok pagi makan lagi. Terus nggak usah aktivitas. Terus jam 9 makan lagi. Jam 10 makan lagi. Kira-kira hidup seperti itu nikmat apa enggak itu kira-kira? Nah, nikmatnya makan itu ternyata
setelah kita beraktivitas lapar jam 1 padel terus makan apa Pak Hamzah? Buluk sambel. Wah, kalau jam 1 siang itu pasnya apa itu? Ini gara-gara ikan cerita ikan kakap kok apa namanya temanya jadi ikan kakap atau itu biasanya nasi padang. Ini harusnya ikan kakap malam-malam kayak gini nih. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita nanti dapat rezeki ikan kakap lah dari apa namanya Pak sama Pak Del ini nanti ya. Alhamdulillah. Ya Mas Toto, ada sedih, ada bahagia. Ya ada siang, ada malam. Suasana hati juga demikian. Orang yang paling sempurna Rasulullah kira-kira pernah bersedih apa sering bersedih? Sering tapi juga paling banyak bahagia. Mudah-mudahan hati kita semakin ridho terhadap takdir Allah sehingga apapun yang Allah takdirkan untuk kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.